Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Pada saat ini Indonesia sudah memasuki tahun 2021 dan akan memasuki tahun selanjutnya, yaitu tahun 2022, di mana wabah COVID-19 dari tahun ke tahun semakin bertambah kasusnya. Kasus kematian, kasus orang-orang yang terpapar COVID semakin bertambah. Pemerintah mengeluarkan tentang aturan prokes 5M dan wajibnya vaksinasi. 5M sendiri, yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama kita akan membahas mencuci tangan. Mencuci tangan di sini mencuci tangan dengan air bersih sebelum melakukan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan diharuskan cuci tangan menggunakan air bersih maupun menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Memakai masker yang dianjurkan adalah sekarang memakai masker 3 lapis atau masker medis, terserah merek apapun. Masker kain sekarang sudah tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak di sini adalah menjaga antara satu dengan satu orang lainnya agar tidak saling berdekatan, tidak saling berinteraksi untuk mencegah COVID-19 ini. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan di sini yaitu tidak melakukan suatu perkumpulan-perkumpulan yang kemungkinan besar menjadi cara penularan COVID-19. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Mobilitas di sini yaitu apabila tidak ada suatu kepentingan yang sangat mendesak atau sangat penting, diharapkan tidak untuk keluar rumah atau tidak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kemungkinan besar menjadi penularan wabah COVID-19. Kemudian di sini saya akan membahas tentang vaksinasi. Vaksinasi di sini yang baru saya ketahui hanya 3 yang masih di tempat saya, yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini berasal dari Cina yang dikembangkan oleh inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Jangka waktu untuk durasi dosis keduanya yaitu minimal 2 minggu atau sampai 28 hari. Yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini juga diklaim ampuh melawan corona varian Delta. Interval pemberiannya yaitu hingga 12 minggu untuk dosis kedua. Yang ketiga, vaksin Moderna. Vaksin ini pertama kali digunakan di Indonesia. Vaksin ini berbasis messenger RNA, diproduksi oleh Moderna Incorporation, Amerika Serikat. Biasanya vaksin ini digunakan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan paparan langsung kepada penjangkit virus corona. Diharuskan untuk seluruh warga Indonesia atau seluruh teman-teman apabila tidak ada
suatu kepentingan yang mendesak atau suatu kepentingan yang penting, diharapkan tidak melakukan suatu kegiatan yang bisa menularkan virus COVID-19 ini. Karena pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan banyak tenaga medis yang gugur juga banyak karena terkapar virus corona ini. Virus ini sangat berbahaya. Biasanya virus ini juga menyerang melalui saluran pernafasan. Kesimpulannya yaitu sekarang vaksinasi COVID maupun prokes merupakan syarat wajib yang harus ditaati maupun dilaksanakan bagi warga Indonesia. Vaksinasi sudah sebagai syarat penting dalam melakukan segala hal, dalam melakukan perjalanan di bandara, di stasiun, di terminal, dan lain-lain. Vaksinasi juga penting dalam memasuki suatu daerah, pemberlakuan pembatasan itu harus melalui vaksinasi terlebih dahulu atau dilakukan tes antigen maupun PCR. Namun vaksinasi ini di Indonesia dosisnya masih terbilang kurang sebab warga Indonesia juga termasuk banyak, namun vaksin yang diproduksi kurang kuantitasnya atau banyaknya. Jadi bagi yang belum melakukan vaksinasi atau belum kedapatan vaksinasi, diharapkan mengurangi mobilitas, yaitu tetap melakukan prokes 5M ini dengan baik dan benar. Prokes 5M ini menurut saya baik sebab kita diatur oleh prokes 5M ini untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan suatu kegiatan agar tidak terpapar virus COVID-19. Saya berterima kasih bagi yang telah melaksanakan prokes 5M ini dengan baik dan benar dan telah melakukan vaksinasi maupun dosis 1 ataupun dosis 2. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sosialisasi ini yaitu tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, melakukan protokol kesehatan 5M ini dengan benar. Bila waktunya vaksinasi atau sudah terdaftar vaksinasi, segera vaksinasi agar virus corona ini gejalanya tidak semakin berat atau diminimalisir oleh vaksinasi tersebut. Kesimpulan tersebut harus kita taati agar hidup kita terjaga, terbebas dari namanya virus COVID-19, dan virus COVID-19 agar cepat pergi dari Indonesia ini. Bagi teman-teman, jika ada suatu gejala atau suatu tanda-tanda terpaparnya COVID-19, diharapkan tidak melakukan perkumpulan atau interaksi kepada orang-orang atau isolasi mandiri maupun isolasi dari pemerintah. Untuk yang terjangkit virus corona ini 100% dibiayai oleh pemerintah. Masyarakat juga akan membantu bila ada kesusahan dengan cara biasanya virtual atau online melalui aplikasi WhatsApp, bisa melakukan panggilan, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk kebutuhan selama isolasi mandiri biasanya akan ditaruh di depan pagar maupun di depan rumahnya. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah melakukan prokes 5M ini dengan benar,
dan yang sudah melakukan vaksinasi semoga diberikan imun tubuh antibodi yang kuat, dan yang sakit semoga diberi kesehatan yang mutlak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.